Ya, ini saya jawab semuanya langsung ya. Mengenai pokir. Pokir ini nggak kayak tahun kemarin memang. Yang tahun ini tuh ribetnya minta ampun. Ribetnya minta ampun. Saya sendiri sebagai dewan aja kok wakeh salah tinggal. Sampai kemarin pimpinan dewan juga sempat hari sama beberapa dinas karena ribetnya ini. Tapi ini memang dari pusat Bu, Bapak Ibu. Dari pusat itu memang ada aplikasinya, namanya SIPD. SIPD itu sistem informasi kan. Jadi ada aplikasinya. Jadi kita masukkan itu ya menurut itu gitu loh. Jadi menurut ada syaratnya itu ya kita harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya langsung. Jadi nggak nunggu tahun depan, langsung bisa keluar. Tidak memenuhi syarat apanya sudah keluar semua. Jadi makanya kemarin saya obrak-obrak terus di grup saya ini, saya obrak-obrak terus, monggo yang kurang syaratnya segera dilengkapi. Karena kalau seandainya nggak sampai hari ini terakhir, kalau sampai hari ini jam ini terakhir, jam 12 sebenarnya terakhir. Tapi kan kita petugas IT kan nggak mungkin sampai jam 12. Ini sudah pulang, jam 5 sudah pulang. Jadi ya nanti kita lihat tahun depan itu siapa saja yang sudah masuk bisa masuk. Kalau nantinya belum ada yang bisa masuk, kita ajukan kembali nih Bapak Ibu ya. Legowo, kita semua harus legowo. Karena apa? Karena ini juga ada impres yang bahwasanya ada efisiensi. Kalau kita ngomong masalah efisiensi ini, dewan itu kena imbasnya. Efisiensi dewan kena imbasnya 50% kita. Efisiensi kita. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman tim kalau yang sering ke rumah. Wes ya, saiki ya Kak iso kayak ini, Kak iso tahun ini karena apa? Kita mengikat tali pinggang sama-sama. Dan banyak kebijakan di kementerian dimanapun juga. Sekarang kita tahu ya, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia itu kita itu mengalami resesi. Makanya kenapa perputaran ekonomi ini nggak seperti tahun-tahun sebelumnya karena imbas dari COVID. Dan ini nggak cuma Indonesia, jadi seluruh dunia itu kita itu mengalami resesi ekonomi. Jadi ya kedepannya itu memang harus kita bijak terhadap perekonomian rumah tangga kita sendiri. Mungkin kita ini bisa jalan lebih berhemat atau bagaimana gitu. Dan untuk kebijakan pemerintah, memang ya harus mengikuti. Ada impres 50% di mana-mana. Dewan ini itu ya semua harus mengikuti. Kalau nggak mengikuti bagaimana nggak bisa. Jadi ya mengikuti bagaimanapun. Terus kebijakan di pemerintah daerah juga seperti itu. Jadi saya mohon kita sama-sama legowo. Kalau memang realisasi alhamdulillah ya. Kalau belum insya Allah diajukan lagi tahun depan. Begitu ya. Terus untuk yang tadi yang air tadi apa sungai yang keluar di daerah Suradinawan, saya sendiri juga di Suradinawan Bu, dan rumah saya juga tenggelam. Di situ tuh nggak ada rumah pompa. Suradinawan di Kelurahan Suradinawan pertama juga tidak ada rumah pompa. Itu pertama. Yang kedua memang ya itu tadi benar di wewenang provinsi Bu. Kalau sudah wewenang provinsi kota itu tidak bisa bergerak kecuali kita koordinasi. Jadi eksekutifnya sama-sama eksekutifnya. Jadi pemerintah Kota Mojokerto follow up ke pemerintah provinsi ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan Bu. Tapi untuk hasilnya kan tergantung eksekutif ya. Tapi kita berdoa bersama semoga bisa terrealisasi insya Allah. Dan memang yang di bawah provinsi seperti sekolah SMA itu juga nggak bisa wewenang kita. Seandainya memasukkan siswa pun nggak bisa. Untuk realisasi yang tahun 2024 ya, kapan? Pasti nanti kalau sudah turun ke bawah, insya Allah dewannya nanti dikasih pemberitahuan Pak.
Jadi insya Allah nggak cuma serta-merta langsung turun, tapi insya Allah, dan saya juga belum tahu pembangunannya realisasinya kapan. Mungkin nanti diundang lagi Dewan pasti. Kalau ketika udah teknis, masalah teknis, insya Allah kita diundang. Untuk saat ini saya belum dapat pemberitahuan informasi selanjutnya Pak. Jadi mohon sabar. Kemungkinan kalau prediksi saya Pak, kemungkinan itu di atas bulan 6 malahan. Karena untuk menghabiskan anggaran kita bulan 6 sampai bulan 11-12 begitu. Biasanya seperti itu. Bisa diterima Pak Dayat? Terus siapa lagi ya? Pepohonan, masalah pepohonan Pak Suwarno nih. Insya Allah nanti bisa saya komunikasikan dengan DLH terkait itu Pak. Terus untuk yang masalah untuk pokir ya, pokir dan perdagangan kalau sudah dimasukkan ya berarti nunggu Pak, nunggu tahun depan ya. Kemarin sudah aku iya dengan namanya Pak Bapak Siput ya, panjenengan ya. Kemarin ada listnya, pokoknya kalau sudah lengkap semuanya insya Allah tahun depan realisasi. Terus ini lagi ya, pokir ini kan karena juga pokir ini Pak ada efisiensi juga. Pokir itu kan lumayan ada impres juga, termasuk efisiensi. Jadi sekarang ini prioritas, tetap Dewan ini juga ngasih prioritas. Jadi yang masuk segitu banyaknya itu tidak semuanya bisa realisasi karena ada sistem prioritas lagi karena dana anggaran kita ini kan anggaran PAD ini kan 300 miliar, PAD pendapatan kota ini 300 miliar dan pokir itu hanya 10%-nya saja dibagi Dewan segitu banyaknya. Jadi tidak bisa kalau ngomong masalah bukan anggaran ya, tapi prioritas dan sinergitas dengan dinas terkait. Jadi nggak bisa serta-merta kita masukkan sampai 100 usulan pokir terus terrealisasi semua, tidak bisa karena anggarannya itu tadi hanya 30 M untuk 25 Dewan yang masuk nanti diturunkan ke bawah itu begitu. Jadi nggak ya segitu itu. Sekarang kemarin aja aku lihat di daerah Bruto untuk pembangunan lapangan itu habis hampir 300 juta, 400 juta loh. Kalau seandainya 3 aja kalau sudah nggak bisa banyak gitu. Makanya nanti saya mohon pandangannya karena ini sistemnya prioritas juga, Dewan juga prioritas. Siapa saja nanti yang memprioritaskan siapa, dinas terkait, bukan saya kalau Dewan ini tidak boleh masuk ke teknis karena rawan disalahgunakan. Jadi tidak boleh masuk ke teknis. Jadi semua dinas yang melakukan kita hanya bersinergi saja. Jadi siapa titik-titiknya mana saya sampaikan ke Epokir, nanti biar diurusi sama dinas karena Dewan tidak boleh sampai masuk ke ranah teknisnya begitu. Karena kalau masuk ke ranah teknis itu juga nantinya rawan indikasi hukumnya. Jadi ya itu tadi mohon pengertiannya. Jadi kalau bisa kita selama 5 tahun ini, 1 tahun ini sudah selesai berapa orang, 1 tahun berikutnya berapa orang, 1 tahun berikutnya berapa orang, berapa orang sampai 5 tahun ya. Kalau masih kurang berarti saya harus dicoblos biar nambah lagi nanti bisa orang-orang saya yang tetap pokoknya panjenengan semua gitu loh. Kalau beda Dewan kan beda lagi. Jadi selama 5 tahun ini dimaksimalkan. Jadi kalau sekarang siapa yang realisasi tahun depan siapa saja. Kalau yang belum jangan berkecil hati. Wah Mbak Seperti nggak bisa, bukan nggak bisanya karena memang ada prioritas. Jadi insya Allah dimasukkan lagi biar bisa tahun depan lagi. Kalau masih nggak tahun depan lagi pasti kalau saja syaratnya terpenuhi insya Allah pasti akan realisasi insya Allah. Karena kalau Dewan itu lebih cepat daripada musyawarah, lebih cepat karena memang ya itu tadi
jatahnya, saya ada jatahnya gitu ya. Mungkin itu aja ada yang belum saya sudah ya. Aspal. Nah itu ditanyakan dulu, tanyakan PU dulu ya. Apakah itu masuk provinsi ataukah masuk kota? Atau kalau itu masuk kota juga nggak bisa karena itu biayanya tinggi. Kalau jenengan yang minta satu kok yang lain akan dapat jatahnya COVID kan gitu. Mungkin itu nanti pemerintah kota yang membangunnya. Mungkin kita bisa bersinergi ya dengan 3 pilar nanti ya, dengan kebetulan kita kan ada wali kan, nanti bisa berhubungan baik dengan beliau ngomong masalah itu gitu. Mungkin itu saja. Sudah ya, terima kasih. Moga yang nanti bertanya di depan saya minta foto sama saya kasih. Alhamdulillah. Kalau GPS itu masuk ranah nasional. Saya foto itu sebelum sini. Siap. Merdeka, Mamali, betul lagi. Bisa.